welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku tuh pengen bikin kontennya tuh kayak berbeda dari yang lain. Biasanya kita tuh ceria-ceria gitu kan, yang unboxing, terus reaction, terus apa lagi Q&A, terus apa lagi, udah ya itu doang kayaknya konten gua, itu mulu ya gitu dah. Habis itu aku punya ide, karena aku baru ingat aku pernah dibully sama teman-teman aku, jadi aku mau cerita di depan kamera, dia masukin ke YouTube gitu nih ya. Terus kayak berpikir kayak mana sih nih Laura kalau misalkan kena bully, kayak mukanya tuh sangar-sangar kayak mana, kok masih tetap kena bully gitu. Aku mau cerita nih ya. Sebelum mulai, please subscribe dulu di bawah dan nyalain loncengnya biar kalian tuh gak ketinggalan video-video yang super duper menarik dari aku. For your information aja, aku bakal sering-sering upload untuk nemenin kalian yang lagi stay at home di rumah gitu kan, stay at home di rumah ya gitu deh. Pokoknya yang lagi di rumah aja gitu ya, daripada bosen, daripada keluar rumah ada corona ya nggak kan, nggak sehat bagi tubuh, mendingan nonton channel gue gitu. Jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman kalian yang pada bosen, gabut gitu. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku yang kedua ini. Dan kalau kalian lihat ini tuh ada background yang ada bolongnya atau kayak, yang penting mah agak tembok lagi dan merchandise ya poster K-pop lagi ya. Udahlah ya, kelamaan openingnya, langsung aja kita mulai ke cerita yang pertama. Jadi aku pengen cerita yang pengalaman aku waktu SD dulu aja. Jadi waktu SD itu kayak aku tuh orangnya suka pindah sekolah. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 aku alhamdulillah, kelas 1 sampai kelas 3 aku di negeri kampung. Kelas 4 sampai kelas 5 aku pindah ke madrasah tapi tetap di kampung. Kelas 6 aku pindah ke Bekasi, udah lulus SMP kelas 1, semester 1 masih di Bekasi itu negeri, SMP negeri. Nah semester 2 nya aku pindah ke Tangerang tapi yang swasta. Nah kalau kesini lagi belum pindah, tapi semoga aja sih nggak pindah-pindah karena hemat duit gitu. Jadi ceritanya waktu SD inget banget hari Senin, karena pakainya tuh putih merah. Kalau SD kan pokoknya anak sekolah dah pakai baju putih sama misalkan atau merah, biru, abu-abu, itu pasti Senin kan karena upacara. Setelah pulang sekolah waktu SD jam 12, enggak deng, jam kelas 3 jam berapa ya, entah jam 10 apa jam 12, pokoknya jam segitulah aku lupa. Terus sebelum pulang sekolah gue tuh beli Barbie kertas kayak gini, itu gue beli. Pas beli, tau gak sih kalian tuh kalau ada anak kecil beli mainan tuh kayak seneng banget, pengen banget cepet-cepet nyampe rumah, pengen buru-buru mainin, kayak seneng banget gitu, kayak norak banget lah kalau kesana. Kalau diinget-inget kayak gue norak banget sih dulu, cuma Barbie kertas gitu doang gitu. Tapi ya mau gimana ya, zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang gitu, kayaknya HP mulu gitu kan hidupnya. Pas pulang aku tuh punya 4 temen, tapi temennya nggak bakal aku sebutin karena takut pencemaran nama baik, dan ini cuma have fun aja dan pengen sharing aja pengalaman. Habis itu aku pulang berlima nih, 4 teman aku sama aku. Di jalan aku masih ngeliatin tuh Barbie-nya, kayak cantik banget, bagus banget loh ini aksesorisnya, padahal cuma kertas ya, nah air aja luntur gitu, kayak bagus banget, bagus gitu. Di jalan cuk tiba-tiba 4 anak dajal ini ngegodain gue gitu, kayak abang-abang ojek pengkolan, kayak boleh minjem gak Barbie-nya katanya. Terus gue bilang kan gak mau, terusak, apaan sih orang cuma dipegang kok, nggak ada rusak-rusaknya katanya gitu. Terus ya udahlah pasrah, gue nggak mau ribut ya karena capek, udah beban otak, pusing, panas, matahari terang, terus aus kan, lapar, udah gue kasih. Sama tuh dajal dia remek, lu tahu kan dia remek di gitu, yang namanya juga kertas dia remek ya gono gitu kan. Terus gue antara kesel sama nangis bercampur aduk situ kan. Nah, gue masih bocah, nggak kepikiran buat ngelawan, buat ngedorong apa, pokoknya kayak ngelawan lah gitu kan. Gue terima dah, gue nangis aja tuh, gue beli pakai duit gue. Ngapa lu remek Mali, lu
kalau nonton video ini lu mikir dah ya, lu waktu kecil ngapain gitu. Habis itu ya udah gue nangis, akhirnya gue lari. Ini kan ini Pak Dajjal nih, Pak anak Dajjal. Gue lari depan nih ya, gue sambil nangis, gue isak-isakan. Tau gak sih kalau nangis kan keluar ingus ya, keluar ingus. Please jangan salfok ini, jangan salfok sama yang bolong. Gue nangis keluar ingus, terus gue seka. Gue seka itu lap ya. Pak anak Dajjal itu nyamperin gue lagi ke depan, ngegodain. Ih gitu doang nangis, katanya. Cengeng banget sih cengeng, katanya. Mali, mainan lu dirusak aja nangis, ngadu ke malu aja langsung ngelapor, langsung langsung ngelabrak ke rumah aneh gitu. Masih pengen gue getok pakai tupperware, tau gak lu? Kesel. Habis itu udah jalan-jalan lagi, ada motor 2 orang, satunya nggak tahu, gue nggak kenal, satunya lagi gue kenal tapi gue sekarang lupa. Habis itu dia nyamperin gue, si motor yang gue kenal, dia nawarin mau bareng nggak sambil ke rumah. Terus gue sambil ya udah yuk, gue gitu kan. Terus disorakin lagi tuh sama Pak Dajjal. Ih nggak tau malu sih, diajak gitu doang langsung hayu katanya. Langsung mau aja katanya. Hidi nggak tau malu banget ya si Laura mah, kata gitu. Terus gue nggak hirau, gue tetap aja nangis ngeratapin ngeratapin Barbie kertas gue gitu kan. Pas sampai rumah gue nggak lepas sepatu dulu, langsung gue lari ke dapur karena nenek gue lagi masak, karena jam-jam segitu lagi masak kan. Gue lari masih nangis tuh, kata nenek gue, kenapa nangis, kata gitu. Gue ceritain dari A sampai Z, pokoknya gue ceritain dah kayak gue detail banget. Terus akhirnya kata nenek gue kesel kan, karena yang ngebully gue itu tetanggaan sama gue, dan nenek gue tuh baik sama dia, sama keluarganya baik gitu. Ngapain lu begitu Mali? Gedek banget gue nih. Terus itu kata nenekku, ya udah pindah sekolah aja ke madrasah yang kayak Islam banget lah sekolahnya, tapi kok kayaknya mukanya nggak ada Islamnya gitu, canda. Habis itu besoknya gue masih sekolah, kayak udah sekolah aja dulu untuk hari terakhir kata gitu kan. Ya udah akhirnya gue masuk. Pas masuk kelas itu Pak Dajjal nyorakin gue. Terus kayak bilang, kemarin tahu nggak sih si Laura itu diajak sama orang, mau aja tahu, kayak langsung kayak mau aja diajak gitu. Ih kalau aku mah nggak mau, katanya gitu. Terus kata teman-teman gue yang lain yang di kelas nyorakin, ih nggak tahu malu. Gue tekbal karena Mali, gue nggak bakal ada di sini, jadi dadah gitu. Kayak antara kesel sama senang campur aduk, gimana sih, kayak begitulah, ngerti kan. Akhirnya nenek gue udah sampai sekolah, dia nunggu di ruang guru. Nah si guru wali kelas gue tuh manggil gitu kan, Laura tuh neneknya mau ngomong, kata gitu kan. Padahal bu nggak usah ngomong kayak gitu, gue jadi tahu lu gitu kayak. Terus teman-teman yang ngebully gue tuh kayak kayak tuh nggak sih, panik. Kita namanya juga bocah ya, kalau misalnya udah nggak ada orang tua udah takut, panik gitu kan. Akhirnya dipanggil, nenek gue ngomong bakal pindah. Si guru wali kelasnya tuh bukan panik, kaget, kayak mau pindah gitu. Karena gurunya tuh baik gitu sama gue, pokoknya nggak pilih kasih. Kan ada juga guru yang pilih kasih ke si murid ini baik, ke murid yang onok yang biasa aja. Habis itu udah diurusin, akhirnya gue pindah. Pas udah pindah tetap aja gue dikecokin sama 4 anak Dajjal itu kan. Tapi kan sekolah gue kan masuk ke rumah gue kan masuk gang gitu kan. Ini masuk gang, ini yang ke sekolah negeri, ke sini sekolah madrasah. Kan kalau mau balik mau gak mau masuk gang ya. Set balik, ini Dajjal ini gue. Si Dajjal kayak ngerayu lagi, kayak bukan ngerayu, ngegombal, kayak ngegombal apa ya, ngerayu lah ya istilahnya, kayak ngoda-godain gitu. Ih sekarang udah pindah ya jadi sekolah madrasah, katanya. Gak bisa ada yang diejek-ejek lagi dong. Terus kayak gue gedek, gue ambil batu, gue timpuk palanya dan nangis. Makan tuh, gue gituin kan. Terus gue jalan, dia nangis, gue jalan biasa. Gue jalan sampai rumah. Udah tuh emaknya yang gue lempar batu ke rumah gue. Ini nih nenek Lauranya nakal, ngelempar batu kepala anak saya. Terus nenek gue, anak situ juga nakal, kemarin anak situ ngebully anak saya gitu. Terus
dia malu sendiri tuh, anaknya pelakunya kayak Dajjal gitu kan. Dan oh gitu ya, ya udah ini mah cuma salah paham aja kok. Iya, emak sama anak 11-12 nih kata gue, kayak pengen gue rukiah atau enggak gitu, kedek banget gue. Nah udah kayak gitu akhirnya gue langsung skip aja ya ceritanya ke SMP ini nggak terlalu parah sih, cuma singkat banget, sesingkat-singkatnya hubungan kalian, bercanda. Waktu SMP gue kan bilang kan SMP kelas 1 semester 1 itu di negeri, nah semester 2 nya kelas 7 di swasta tapi di Tangerang. Pindah ceplok, udah pindah gue masuk kelas 73 kan, ada 71, 72, 73, 74, 75 blablabla. Gue masuk ke 73 yang dimana di situ banyak banget anak-anak OSIS, tapi gue rasa kok anak OSIS perilakunya kayak gini gitu, nggak pantas jadi OSIS, nggak pantas, Mali nggak pantas. Dan kan maaf ya gue ngusan nih, waktu seminggu awal itu nggak ada problem ya. Seminggu awal kayak guru-guru nanya, kamu dari pilihan mana, rumahnya di mana, nanya mulu kayak nggak pernah sekolah lu, gue tanya kan. Habis itu seminggu setelahnya, jadi 2 minggu kemudian aku masuk di sekolah swasta. Akhirnya ada satu orang ya, kita sebut dia siapa ya, Mali dah. Si Mali ini cewek ya, si Mali ini nggak tahu gedek sama gue, nggak tahu iri sama gue. Lagian gue iri sama gue apa ya, pokoknya nggak pantas diiriin, badan gue gembrot, kagak pinter, pokoknya gimana ya, nggak pantas lah gitu. Habis itu dia 2 minggu setelahnya kan ada guru matematika aku tuh, dia minta tolong gitu, kamu sini anak baru katanya, bantuin ibu dong katanya, nggak apa-apa kan. Terus gue bilang, gue kan baik ya orangnya. Terus iya bu, saya bantuin. Si ibunya kan udah nulis di buku siswanya kan, misalkan ada yang 100. Nah tinggal nilainya itu dimasukin ke absen siswa. Udah gitu udah tulis, gue detail banget, udah nulis gitu kan, capek banget tangan gue, nulis. Udah ditulis, kata gurunya, sekalian ya bagiin katanya. Oke, gue bagiin, gue sebutin tuh nama panjangnya dari A sampai Z tuh absennya, bla 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 udah gue sebutin semua nih. Si Mali ini gue sebutin nama panjangnya, Mali. Terus dia bilang sambil santainya, nggak tahu apa, mukanya sangar banget, dia bilang gini, bisa nggak sih nama gue tuh nggak usah pakai nama panjangnya, kayaknya banget deh, banget. Mali, gue kasih tahu sama lu, kalau lu nonton video ini mikir atuh sih mah. Terus kayak gue dalam hati, sabar, lu anak baru di sini, lu jangan bikin masalah, kesian orang tua lu nyari duit buat lu buat sekolah, lu baru masuk kena masalah. Gue mikirnya gitu, kesian orang tua gitu. Gue pas dia datang ke meja guru, ini guru gue, si anak Dajjal nih, si Mali, dia ngambil bukunya gini nih gitu, kayak ngejamret, tau gak lu, lu lagi latihan jadi jamret apa gimana. Terus itu dia udah tuh duduk lagi sambil kayak ngegosipin gue, kayak ya pokoknya nggak tahu dah dia ngomongnya apaan baik itu, gue lupa saking banyaknya kali dia ngegosipin gue gitu. Akhirnya udah tuh kan, setelah itu seminggu kemudian, 3 minggu gue udah masuk ke situ, gue diomongin lagi. Terus karena ini mah udah 3 minggu kali, gue udah lumayan lama itu istilahnya kan, udah 21 hari OTW sebulan. Gue ngomong, gue nada keras kan namanya di kota ya, gue pakai bahasa kasar. Sekalinya gue ngomong bahasa kasar, lu guguk, lu bisa gak sih sehari gak ngomongin gue mulu, lu pikirin materi yang dikasih guru, jangan ngomongin gue. Lu pikirin hidup lu sendiri, hidup lu aja lebih rumit daripada gue gitu kan. Terus akhirnya dia tetap ada bacot sama gue, ada bacot. Terus gue datang, dipanggil ke BK, kamu kenapa gini. Oh, terus si malingnya juga diomongin, ngapa sih kayak gitu, dia kan anak baru. Terus ya tahu nggak sih, namanya juga orang-orang nggak bener ya, pengen merasa bener mulu hidupnya, padahal mah
nggak bener gitu. Terus akhirnya ya udah, tapi untungnya nggak dipanggil orang tua, dan orang tua gue pun nggak tahu. Mungkin kalau udah nonton video ini bakal tahu ya. Jadi ya udah, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe down below. Dan kalau kalian suka cerita pengalaman-pengalaman kayak gini, entah nanti mungkin aku bakal inget-inget pengalaman horor aku, atau menegangkan, atau nangis, atau apapun, terus aku bakal inget-inget lagi, karena aku tipikal orang yang lupa. Tapi kalau misalnya terkadang kayak lagi ngelamun, terus oh gue ada cerita gitu, terus aku bakal ceritain. Kalau misalnya kalian setuju ya, kalian komen di bawah. Oke guys, dadah, annyeong. Oh iya, nih aku punya tips, bukan tips, jadi buat kalian yang ngebully itu, please banget stop, jangan ngebully. Karena apa? Itu pasti akan tumbal balik, tumbal balik gitu ke kalian. Misalkan kalian sekarang lagi di posisi ngebully, suatu saat nanti kalian bakal dibully. Karena apa? Gue sebenarnya dibully dulu sih, baru ngebully. Terus gue kayak tobat, nggak bener nih orang take down gara-gara gue, dia jadi sekolahnya nggak bener. Terus gue yaudah, gue minta maaf, maafin gue ya, gue ini gitu. Gue pokoknya jelasin cerita panjang banget. Akhirnya dia bilang, iya tapi kamu janji ya jangan kayak gitu lagi, dampaknya besar loh buat orang yang ngebully, buat orang yang kena bully, dia bilang gitu. Terus aku bilang, iya maaf ya, maaf. Terus dia bilang, iya udah aku maafin, tenang aja gitu kan. Terus ya udah, akhirnya gue tobat, gue gak ngebully lagi, walaupun emang agak gosip yang namanya juga cewek ya, yang ngegosip mulu, kerjaannya ngegosip, makan modal, udah gitu mulu. Jadi kayak please, kalian lagi ngebully itu stop bullying, oke? Dadah.